Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fridolin Dismas Evenklau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai virus. Langsung saja, kompetensi dasarnya menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Nah, melalui video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur, replikasi, peran virus dalam kehidupan, dan melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan dengan penuh tanggung jawab, kritis, jujur, dan kreatif. Nah, teman-teman dapat melihat peta konsep yang ada, di mana virus dapat dibagi menjadi struktur, bentuk, dan ukuran virus, perkembangan virus, maupun peran virus. Nah, struktur, bentuk, dan juga ukuran virus dapat dilihat berdasarkan yang pertama, tempat hidupnya, yang kedua, asam nukleat penyusun genomnya, yang ketiga, molekul yang menyusun asam nukleat, dan yang keempat, punya tidaknya selubung virus. Yang berikutnya, perkembangbiakan virus. Nah, perkembangan virus dapat dilihat secara yang pertama daur litik dan yang kedua lisogenik. Berikutnya, peranan virus. Nah, peranan virus ada yang menguntungkan maupun ada yang merugikan. Nah, mari kita mengenal lebih dalam mengenai virus. Saat ini, seluruh belahan dunia sedang dilanda wabah penyakit termasuk kita di Indonesia. Wabah penyakit yang sangat menggembarkan ini ternyata disebabkan oleh virus. Wabah penyakit tersebut tentu tidak asing lagi, bukan? Penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Bila dilakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop elektron, bagaimanakah bentuk dan struktur virus tersebut? Nah, semuanya dapat dilihat di sini, ada struktur tubuh virus. Nah, pada bagian kepala merupakan bagian dalam kepala virus berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kepala virus bakteriofag berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Yang berikutnya pada bagian leher. Leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Dan yang berikutnya pada bagian ekor. Ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inang. Sementara itu, lempeng dasar yang berisi jarum penusuk berfungsi untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Nah, teman-teman, sudahkah kalian tahu ciri-ciri virus? Mari kita bahas bersama-sama. Virus berukuran sangat kecil, berkisar 0,02 sampai 0,3 mm, di mana 1 mm sama dengan 1/1000 mm, dan paling besar berukuran 200 mm. Karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Yang kedua, tubuh virus terdiri atas sebelum proton atau kapsid dan bahan inti. Bahan inti berupa RNA atau ribonucleic acid dan DNA atau deoksiribonucleic acid. Yang berikutnya, virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Dan yang keempat, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Yang kelima, biasanya stabil pada pH 5.0 sampai 9.0. Berikutnya, virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Bentuk virus bermacam-macam, ada yang berbentuk batang, bola, atau bulat, berbentuk peluru dan juga berbentuk T. Dan yang berikutnya, aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultraungu dan sinar X. Tetapi, zat antibiotik dan zat antibakteri lain tidak berpengaruh terhadapnya. Mari kita lihat bersama-sama replikasi virus. Nah, pada replikasi virus, yang pertama ada siklus litik, di mana siklus litik sendiri merupakan cara replikasi virus yang melibatkan proses penghancuran sel inang di akhir proses replikasi, sehingga sel inang akan pecah dan mati. Siklus lisis
yang umum dipelajari adalah siklus litik pada bakteriofag T4, di mana terdiri atas 5 tahap, yaitu tahap absorpsi, tahap penetrasi, tahap sintesis, tahap perakitan, dan tahap lisis. Di mana tahap absorpsi merupakan tahap menempelnya virus pada sel inang. Absorpsi terjadi karena virus memiliki serabut ekor yang akan menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang. Reseptor merupakan molekul khusus pada membran sel inang yang dapat dikenali oleh virus. Yang kedua, tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi sehingga jarum penusuk di bagian ujungnya membentuk lubang yang menembus dinding sel dan membran sel bakteri. Selanjutnya, bakteriofag menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Tahap yang ketiga yakni tahap sintesis, di mana tahap sintesis atau fase merupakan tahapan pembentukan komponen virus, yaitu materi genetik dan protein. Nah, tahap ini diawali dengan pembentukan protein atau enzim yang menghancurkan DNA sel bakteri, serta enzim yang digunakan untuk menggandakan DNA virus. Setelah DNA virus digandakan, selanjutnya dibentuk protein-protein penyusun kapsid, rakitan ekor, serta lisosim atau enzim yang dibutuhkan di tahap lisis. Yang keempat, tahap perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan partikel virus baru dari komponen-komponen yang dibuat di tahap sintesis. Kapsid materi genetik dan bagian ekor akan dirakit menjadi partikel bakteriofag T4 utuh. Dan yang kelima, tahap lisis. Tahap ini merupakan tahap pecahnya sel inang bakteriofag, akan menggunakan lisosim pada bagian ekornya untuk merusak dinding sel bakteri sehingga menjadi lemah dan berlubang. Dinding sel bakteri yang lemah dan berlubang akan menyebabkan cairan dari luar sel bakteri masuk ke dalam sel, sehingga sel bakteri mengembung, pecah, dan mati. Siklus yang kedua yakni siklus lisogenik, di mana siklus lisogenik merupakan mekanisme replikasi virus melalui penyisipan materi genetik virus pada materi genetik inang. Jadi siklus lisogenik tidak melibatkan proses penghancuran atau kematian sel inang. Pada siklus ini, DNA dari virus akan bergabung dengan DNA sel bakteri membentuk profag. Kemudian saat sel bakteri yang mengandung profag membelah diri untuk bereproduksi, profag juga ikut digandakan sehingga secara tidak langsung terjadi perbanyakan materi genetik virus. Replikasi virus secara lisogenik terdiri atas tahap absorpsi, tahap penetrasi, tahap integrasi, dan tahap multiplikasi sel inang. Di mana yang pertama tahap absorpsi. Tahap absorpsi merupakan tahap menempelnya virus pada sel inang. Yang kedua, tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi sehingga jarum penusuk di bagian ujungnya membentuk lubang yang menembus dinding sel dan membran sel bakteri. Yang ketiga, tahap integrasi. Tahap integrasi disebut juga sebagai tahap penggabungan setelah melalui tahapan penetrasi. DNA virus yang telah diinjeksikan ke dalam sel bakteri akan diintegrasikan atau digabungkan pada bagian tertentu pada materi genetik sel bakteri sehingga terbentuk profag. Dan yang keempat, tahap multiplikasi sel inang. Selanjutnya yaitu tahap multiplikasi sel bakteri melalui pembelahan sel. Jadi sel bakteri akan menggandakan materi genetik melalui pembelahan sel. Hal ini menguntungkan bagi virus sebab dengan proses ini materi genetik virus akan ikut tergandakan. Akibatnya setiap sel anak yang dihasilkan dan dari pembelahan bakteri juga mengandung profag, atau dengan kata lain terinfeksi juga oleh virus. Fag lambda. Nah, berikutnya kita akan lihat peran virus dalam kehidupan. Contoh manfaat virus bagi manusia. Yang pertama,
virus dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika, di mana proses rekayasa virus dapat dilakukan dengan mengubah atau memodifikasi komponen penyusun virus seperti susunan asam nukleat atau DNA atau RNA. Proses tersebut dilakukan pada terapi gen, yaitu upaya memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang. Yang kedua, virus dimanfaatkan untuk pembuatan vaksin protein. Vaksin pada umumnya menggunakan bahan dasar virus yang dimatikan atau dilemahkan. Vaksin protein atau mRNA menggunakan protein khusus virus atau materi genetik yang mengkode antigen untuk membentuk respon kekebalan tubuh. Vaksin mRNA adalah teknologi yang kini berkembang pesat untuk mengobati berbagai jenis penyakit menular termasuk COVID-19. Yang ketiga, virus dimanfaatkan untuk pemberantasan serangga hama. Beberapa virus hidup sebagai parasit pada serangga, seperti bakulovirus sebagai entomopatogen. Bakulovirus berpotensi sebagai agen pengendali hayati, di mana virus ini secara alami mampu menginduksi infeksi yang mematikan, serta tingkat virulensi yang tinggi pada serangga hama pertanian. Dan yang keempat, virus dimanfaatkan untuk pengobatan secara biologis. Nah, mekanisme pengobatan biologis dilaksanakan dengan melemahkan atau membunuh bakteri jamur atau protozoa yang bersifat patogen. Contohnya adalah bakteriofag. Bakteriofag dapat dijadikan sebagai pencegahan foodborne disease yang efektif. Bakteriofag dapat bekerja secara spesifik di antara protein binding reseptor virus dengan target sel inang tanpa harus mengganggu bakteri baik lainnya dalam makanan. Dan yang berikutnya, peran virus yang merugikan dalam kehidupan. Kebanyakan virus memang membawa dampak merugikan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Virus dikenal sebagai penyebab penyakit infeksi. Dalam kasus infeksi di manusia misalnya, virus dapat menyerang saluran pernapasan, kulit, hati, dan lain sebagainya. Sejauh ini belum ada makhluk hidup yang tahan terhadap infeksi virus tanpa vaksinasi. Yang pertama, contoh virus yang menginfeksi manusia. Yang pertama ada gondong atau parotis. Penyakit infeksi ini disebabkan oleh paramyxovirus sehingga terjadi pembengkakan pada kelenjar ludah atau parotis. Virus ini hanya memiliki RNA dan dapat tumbuh di jaringan otak, testis, glandula, parotid, serta hati. Yang kedua, contoh virus yang menginfeksi hewan. Contohnya seperti rabies, tetelo, flu burung, dan lain-lain. Di mana contohnya rabies adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh rhabdovirus dan menyerang susunan saraf pusat. Hewan yang terkena rabies akan menunjukkan perilaku agresif atau kelumpuhan. Rabies dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Dan yang ketiga, contoh virus yang menyerang tumbuhan. Contohnya tungro, penyakit TYLC, virus CVTD, dan lain-lain. Nah, virus tungro menyerang batang dan akar tanaman padi. Virus ini menyebabkan sel-sel daun mati sehingga pertumbuhan pada padi terganggu dan menjadi kerdil, penyebabnya oleh wereng coklat dan wereng hijau. Nah, sekian penjelasan mengenai virus. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengar dan menyaksikan materi yang setelah dijelaskan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.